syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima salatan wa salaman afuzu bihima bi anwa'in ni'ami wal fadli wal karam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin membuka hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu membuka hati kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya menanamkan kecintaan yang penuh, cinta yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan dengan hati yang sadar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuka hati untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah akan menghadapi masa-masa yang kita tidak tahu entah kapan dan ada di mana kita dijemput untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam keadaan bagaimanapun, tetap memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut bersyukur karena Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, dan muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Akhir-akhir ini mungkin kita lihat dan kita saksikan di antara kita sesama muslim seolah-olah ada jurang-jurang pemisah, ada yang seolah-olah menjadi jarak, padahal
kita dengan saudara muslim yang lain sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sama yang kita sembah. Dan kita sesama muslim dengan saudara muslim kita yang lainnya sama-sama membaca Al-Quran yang sama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sama, Nabi yang sama-sama kita bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perlu menjadi sebuah renungan di dalam hati kita. Bila mana di hati ini masih ada rasa benci dengan sesama muslim, apakah Allah akan ridho kepada kita? Karena yang kita benci itu juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya karena sebuah perbedaan dalam pandangan, dalam wawasan atau pendapat. Perbedaan itu adalah rahmat. Kita berbeda dalam hal mazhab, berbeda dalam pandangan mengenai imam, mengenai hukum-hukum khilafiyah, sesuatu yang harusnya menjadi rahmat, bukan menjadi pembelah, pemecah belah umat. Inilah yang perlu kita tanamkan ke hati kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasin. Janganlah kamu saling memutuskan hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan antar tetangga, memutuskan antar ikhwan dan lain sebagainya. Jangan saling memutuskan hubungan, dan jangan saling belakang membelakangi. Janganlah saling benci membenci, juga jangan saling hasud menghasut. Hendaknya kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, dan tidak dihalalkan bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini menjadi sebuah pegangan bahwa kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Jangan saling memutuskan, jangan saling belakang membelakangi, jangan saling benci membenci. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, hamba Allah yang bersaudara, yang saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan. Sekarang yang nampak bukan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, yang nampak saling tolong menolong dalam hal tawuran, dalam hal bermusuhan, dalam berperang, pemuda kampung sini dengan kampung sebelah, pemuda pelajar yang satu dengan pelajar yang lain, saling menolong tapi dalam perbuatan keji dan permusuhan. Ini menjadi PR kita semua, karena mereka juga adalah generasi penerus kita. Mereka adalah anak-anak kita, muslim-muslim yang harus diselamatkan. Kalau bukan kita, kemudian ada agama lain yang peduli, menasehati, kemudian menyadarkannya, kemudian membawanya kepada
inilah yang perlu kita tanamkan, bahwa kita membuka hati untuk Allah, membuka hati untuk agama, membuka hati untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuka hati untuk tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Saling ingat mengingatkan di antara kita yang kadang-kadang kalau ada yang tidak sepaham, bukan kita selesaikan dengan cara yang baik, tapi dengan saling membicarakan di belakang. Ini bukan sifat seorang muslim yang sebenarnya. Kita hadapi satu permasalahan, kita selesaikan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tatap masa depan kita bukan hanya untuk masa depan kehidupan dunia kita, tapi masa depan yang panjang, yaitu akhirat. Karena di sanalah kita abadan hidup yang selama-lamanya. Ini makanya kita membuka hati untuk Allah, karena kita sudah harus mulai mempersiapkan diri. Entah kapan, entah di mana Allah akan memanggil kita. Sedang apa, melakukan apa, bepergian kemana, kita tidak ada yang tahu. Saat Allah memanggil kita, mau tidak mau, maka kita harus tinggalkan jasad kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kita. Cukupkah amal kita untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang abadan abada, negeri akhirat yang selama-lamanya? Ini yang akan kita songsong ke depan. Maka ilmu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Ilmu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan agar kita mengetahui bagaimana cara kita berpulang ke rahmatullah dengan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalani kehidupan dunia sampai akhirat kita dengan mudah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya Allah, sehingga dunia kita mudah, dunia kita bahagia, akhirat kita juga bahagia. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kemudahan dalam urusan dunia, maka tuntutlah ilmu. Siapa yang menghendaki kemudahan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan siapa yang menghendaki kemudahan keduanya, antara dunia dan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dari situlah jangan kita tinggalkan majelis-majelis ilmu. Di saat masih ada orang yang menyampaikan ilmu, disitulah kita butuh, dan disitulah kita hadir semata-mata karena Allah. Karena dengan ilmu itulah kita akan mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang diperintah dan yang dilarang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu dengan ilmu, dan ilmunya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dengan segala macam hal yang ada, yang berbeda pendapat dan lain sebagainya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah ridho kepada kita semua, membimbing kita kepada jalannya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang ahli surga. Amin ya rabbal